Kalau bisa seperti itu mungkin. Tapi kalau tak bisa membuktikan para faktual macam mana nak? Inilah Pak, boleh ya? Boleh. Ya, silakan. Kajian-kajian antropologi yang kita baca, ya kan? John juga baca di sini, kan? Misalnya antropologi awal, masalah animisme dan mistisme ini termasuk antropologi awal nih. Sebelum kita masuk ke antropologi yang lebih fungsional gitu ya, yang kontemporer. Siapa namanya itu? Marcelia Alida, terus Abby Taylor, ya Bu, kemudian ya, Fraser siapa itu namanya Bu ya? Teori-teori religion, agama, bahasa mereka religi. Religi di sini maksudnya bukan agama lembaga yang kita tiga ini, tapi ada termasuk animisme dan lain-lain seperti ini masuk samanisme misalnya gitu kan. Sebenarnya kan mereka hanya tidak jawab pertanyaan kita ini kan mereka tak bisa jawab juga. Ya. Artinya mereka tidak berada pada pengalaman yang sama dengan orang yang dikajinya. Walaupun mereka hidup lama di sana, artinya juga kesimpulannya memang tidak ada daya upaya rasionalitas atau keilmuan dunia keilmian untuk masuk wilayah itu. Agak gitu. Mungkin yang bisa menjawab itu memang harus kita ini mungkin kurang tim peneliti satu di bawah orang yang punya jin juga gitu ya. Nah mungkin itu jawaban baru kita dapat ya Pak ya. Betul. Itu Karena gambar saya. Terima kasih. itu ya jin itu sendiri ya. Tapi mungkin teman kita ini dia diam tahu mungkin ya. Iya. Cuma dia mengungkapkan. Iya, dia aja mungkin. Nanti. Ya tadi Jin itu kan ya, Iya. ada Ya, beberapa surprise nanti itu. yang ingin saya tanyakan juga sudah dijelaskan oleh John juga. Iya. Saya reaksi-reaksi dari halayak kan, dari bahwa peserta segala macam tadi sudah dapat juga. Cuma mungkin itu tentu sudah ada laporan itu kan. Latar belakang masyarakat segala macamnya juga sudah alhamdulillah sudah jelaskan juga ya. Jadi bukan saya tak bertanya nih Bon. Nah kalau begitu misalnya tadi kan saya dan kawan-kawan kan pergi ke Popeda kan. Nah ini kan tak termasuk juga dalam agenda pengembangan ya. Kalau ada pengembangan itu juga apa yang main dikembangkan karena persoalan-persoalan misalnya sebuah seni pertunjukan diri dengan apa namanya tak bisa juga mati sekian puluh tahun itu begitu 30 tahun berikutnya baru muncul lagi kan karena itu juga keturunan kan akhirnya memang dia seni pertunjukan itu memang ada nasabnya juga itu memang nasab di Hindu itu kan. Oh, arti ini kalau disikapi sebagai sebuah potensi budaya gitu ya. Potensi budaya Tentang sendiri. Ya kan kita kan apa misalnya bagaimana pelakunya, bagaimana konteksnya kan, dan seterusnya. Nah itu kalau ada tergerak nggak misalnya melihat sisilah pelakunya kan, sisilah jin misalnya sisilah apa atau yang pemilik jin tadi, misalnya Kita udah coba menanyakan silsilah karena ini terkait sejarah asal usul. Mereka sama seperti kita juga, paling 3 tingkat ke atas dia hanya mampu mengenal jinnya. Nah selebihnya itu paling dari mimpi. Dan mereka tidak punya catatan tentang ritual ini, bagaimana aturannya, bagaimana siapa nama keturunan jin itu gitu. Tapi mereka mengatakan bahwa ini jin keturunan yang akan ada pada keturunan itu. ya. Itu seperti itu. Jadi sulit juga kita harus tanyakan. Mereka tidak tahu. Tapi uniknya begini. Pak Azwar itu gelarnya Abdul Qadir. Dalam keturunan itu. Abdul Qadir. Di dalam skate, Abdul Qadir itu jin penjaga 4 petala bumi. Jin 4 mata angin. 4 sudut bumi. Jin terbesar itu. Tapi kita kan tak bisa kemudian mengatakan apakah jin Abdul Qadir dalam skate itu, informan yang diperoleh skate itu yang pindah ke Panembahan. Sulit juga bagi kita gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita bicarakan dan ada yang tidak. Ada yang hanya kita terima dan kita renungkan, ada yang bisa kita bahas secara logika. Terutama penyembuhan. Kalau orang itu sembuh, logikanya gimana tuh? Itu bisa lah.
Tapi kalau udah sampai kepada hal yang mitisisme, kenapa namanya Bata Guru, kenapa namanya hantu peburu, kenapa namanya mambang hitam, mambang putih, mambang kuning, mambang, nah segala mambang, peri dan selainnya, ini gimana kita nak mengkajinya tuh? Tak bisa untuk sampai ke situ. Tapi kepada apa, untuk apa Panglima Hitam dia dianggap sebagai ulu balang dalam bulian, dan berarti strukturnya seorang ulu balang yang mengantarkan balai sekso ke darat itu dilakukan oleh penghulu ulu balang. Berarti jinnya yang bergerak ulu balang. Nah itu strukturnya gitu, gelar jin sesuai dengan fungsinya. Artinya nama sesuai dengan kerja. Nah itu yang bisa kita kaji gitu-gitu aja. Nggak perlu sampai harus ke dalam menyentuh alam itu. Nanti Ifrit datang marah dia, susah kita kan. Tuh jin mati kita dibuat itu. Udah Ifrit tuh. Oh ngaco-ngaco nih ke alam kami nih ya. Apa ya? Dia ibu kebencian, dia Gitu Bang, saya rasa ada yang tak bisa. Nah dalam apa ini, kalau tidak ritual apa namanya? Ya peristiwa inilah ya. Itu ada apa ya? Pentahapan ya, misalnya identifikasi, menarkoba, menjaga. Oke, ya. Tuh. Dari awal saya coba jelaskan dari informasi yang saya peroleh, Ya. bahwasa sakit itu diterima oleh siapapun. Orang bisa berobat sendiri, orang bisa meminta tolong pada orang yang pernah sakit kemudian dia sembuh, bisa menemukan tabib, bisa menemukan treatment-treatment yang dikenal oleh masyarakat. Dan itu penyembuhan itu ditempuh biasanya. Tak tiba-tiba orang sakit langsung bawa ke dukun buang lancang. Karena banyak pertimbangan-pertimbangannya seperti tadi. Tapi ada orang yang dia tidak tahu punya keturunan, kemudian dia tiba-tiba sakit, punya ciri-ciri jin, nah dia bisa datang kepada dukun untuk rasi tepa. diagnosa tuh kan. Diagnosa. Jadi transformasinya, diagnosanya sama dengan di rumah sakit rupanya. Kalau tak mempan ranitidin, balik ke CTM. Jadi uji coba juga. Iya, jadi itu memang dilakukan itu. Tidak ada kepastian. Dan inilah ruang bagi kajian formulaik. Ya, formulaik dalam pengobatan. Kalau tak bisa ini tambah ini, kalau tak bisa pakai ini, kalau tak bisa diaku kau kesana lah gitu. Itu formulaiknya gitu. Formulanya berobat Iya. ke dukun, itu formulanya. Tapi dukun ini banyak pula tetek bengeknya kan. Kalau pembuluh balai itu bilang banyak tai minyaknya katanya. Nah, itu dia bilang sendiri juga. Jadi urusan dengan jin ini banyak tai minyak aja gitu. Cuman terpaksa tuh mereka lakukan, walaupun dihina oleh orang, sehingga dia harus pakai. Kalau mau masuk ke dalam jangan hina ya, jangan ketawa ya, gitu. Tutup pintu. Karena barang terpaksa nih. Datang jin dipanggil, kacau balau. Yang kelipah pun tidak sadar dia lagi kelipah, ya, kacau gitu. Itu dia jin tuh. Nah, gitu bang. Baik, Ya. terakhir nih. Dalam dunia jin itu, dalam dunia itulah ya yang di apa? Itu kerabat nasab itu pelaku ya, dengan kerabat jin itu kecenderungannya setahu saya sama ya. Nah kalau di situ gimana tuh? Kerabat jin. Iya. Seperti Tanti ya, ponakan saya itu kan kerabat ini kan. Ya. Karena memang ada nasabnya dengan Neneknya. neneknya itu. Ya, nenek pun ada dengan yang ini. Ya. Itu yang disebut keturunan, bukan kerabat. Kerabat itu sama dengan karib. Karib itu kedekatan. Ya. Kalau kita bicara jin kedekatan berarti jin singgah. Oh gitu ya. Ya, berarti jin singgah gitu. Nempel. Jin saya kerabat berarti karib. Mukor Robin yang didekatkan misalnya kan seperti itu. Tapi kalau keturunan berarti dari atas. Turun ke bawah berarti nasab. Berarti darah. Berarti asal usul. Sejak kapan dimulai ini penyakit jin-jin ini? Jadi yang paling pas itu yang mereka katakan keturunan, mereka tidak bilang kerabat. Nah, itu. Keturunan. Nah itu seperti Tanti. Dia keturunan bukan kerabat. Betul. Nah, yang satu lagi menarik adalah masalah sahabat dan kawan. Jin itu dianggap sahabat dan jin itu dianggap kawan. Tapi di luar ustaz-ustaz marah dia. Ini tahayul bidah khurafat. Jadi ada seperti
apa namanya, informasi yang kurang sempurna untuk dipahami oleh orang di luar dan orang di dalam itu. Sehingga ketika mereka diserang oleh dari luar, mereka juga tidak bisa menjawabnya dengan fasih, dengan rujukan-rujukan yang valid dan kredibel lah untuk menjawab itu. Karena Rasulullah juga mengatakan saudara, jin itu saudara kita. Makanya makannya diatur, cara kita juga berhadapan di alam ini diatur, tak boleh melanggar ini. Lebih dulu Rasulullah itu membuat pantang larang daripada dukun-dukun tersebut gitu. Dan Ya, Bang. yang Ah, Bang. cepat masuk nerakanya kemana? Mana? Ya, Pelaku sirik yang paling tingginya mana tuh? mereka mengatakan di dalam itu sudah saya ambil saya sudah transkrip wawancara. Kalau ada yang mengatakan kita siriknya di mana? Mereka minta malah menantang. Siriknya di mana? Di mana siriknya? Apakah kami menyembah jin? Dia bermain dengan jin. Boleh kan? Jadi mana ada ya? Karena Datuk ini tak bisa dibantah lagi nih. Betul tuh. Betul kamu. Aku translate tuh. Jinnya emang ada, kata Datuk Seri. Dilema tuh lah kan, 10 juta pun mau dia bayar, kan gitu kan? Tuh. Jadi ini tidak selesai Bu dan dia. Kajian ini tidak selesai, kajian ini boleh dikatakan tengah jalan juga tidak sampai, berarti masih di pangkal. Saya rasa itu, Bang. Ya. Lanjut aja ya. Nanti baru ini yang akan ikut sidang akhir ini pasti orang dinas kebudayaan. Karena nggak mungkin bupati mendanai mesro sidang itu, tidak pernah itu. Saya hanya ingin ini kan nanti kena ikut sidang soal kata buang lancang dan belancang, karena kalau main perahu lah cicak. Buang lancang itu penyakit. Jadi kalau buang lancang tentu berkait dengan domain nanti ketika ditanyakan apakah domain ini seni pertunjukan, pengetahuan, ritus atau tradisi lisan. Kemudian belancang kan bermain kan artinya bisa saja seni pertunjukan. Jadi kita perlu kesepakatan juga nama yang akan kita patenkan ini, karena ini kan bagian daripada sidang akhir biasanya melakukan verifikasi dinam. Saya pikir itu kan terkait dengan domain, jadi ini buang lancang, buat jin atau belancang, jadi karena itu nanti pasti akan mempengaruhi pada domain dalam ketika. Saya pikir itu Anda perlu dijawab atau salah. Makasih Bu Buden Hasan. Saya sebenarnya nggak ada pertanyaan lagi, kayaknya udah banyak semuanya. Baik, tadi Datuk Sri tadi adikku nih tanya kenal nggak sama Mang di rumah di Muntilan itu juga ada jin yang nggak mau pindah-pindah. Jadi waktu itu mau betulkan rumah, Bawa jalan. dia mau dibantu dulu, dipindahkan dulu, terus dia pilih sendiri tempat pindah di dapur. Request, tapi harus diantar, jadi nggak mau jalan sendiri gitu. Terus pulang, mau udah selesai bangunannya, minta lagi diantar situ. Terus dia bilang, ini yang jaga rumah yang bilang, kenapa nggak pulang aja, kan udah selesai tugas-tugas di sini. Itu dari Datuk dulu. Saya dulu udah dipesannya suruh jaga rumah ini, jadi saya pegang terus gitu. Dia bilang ini ngerepotin, saya bilang gitu. Bukan jaga lah. Ngerepotin, kalau yang nggak tahu kan apalah pokok gitu. Nah waktu kami bikin acara biasa kan kalau ada akhir tahun, lebaran gitu, bikin rame-rame, dia ikut keluar jadi nakuti orang gitu. Karena dia bilang, ya itu kan ada rame-rame jatilan. Jadi dia ikutnya nari, karena dia bilang, ya saya juga bisa dong nari-nari gitu, tapi yang lihat hanya mereka. Jadi kalau dibilang tadi ada atau tidak ada gitu ya, buat orang ada yang lihat, ada yang nggak lihat. Nah itulah permasalahannya. Nah sekarang permasalahan yang mau diangkat nih Bang, bagaimana caranya Provinsi Riau mau mengusulkan itu sebagai BTD kan gitu persoalannya. Pasti tim ahli akan bertanya, oke kita verifikasi gitu kan.
Pertanyaan yang pasti langsung saya bayangkan tadi dari diskusi-diskusi adalah Di mana jumpa jin ini? ini betul nggak? Maksudnya dalam nalar memang susah gitu kan. Tetapi kalau orang tradisi lisan ya bisa menjelaskan itu sebetulnya ya dengan secara akademis juga. Jadi mungkin yang perlu dicari nanti adalah pendeskripsiannya itu. Jadi kita nggak lari ya, kalau untuk hasil penelitian sih udah bagus sekali ya. Saya sangat senang dengan paparan tadi dan menarik sekali, bisa jadi buku yang menarik. Tapi nanti kalau untuk WBTB kita ambil deskripsi yang bukan masuk akal sih, tetapi yang bisa menjelaskan bahwa memang kan dalam kepercayaan kan memang ada dunia yang di luar kita ini gitu kan. Persoalannya kan ada yang mampu melihat dan ada yang mampu merasakan atau ada yang tidak mampu gitu ya. Dan itu kan persoalannya adalah persoalan latihan gitu ya, latihan dan juga kontemplasi. Kalau orang tuh terlalu sibuk ya, mana bisa dia dengar suara ombak itu lari ke utara atau ke selatan, kan nggak bisa. Tetapi kalau memang berlatih orang itu konsentrasi, maka dia kan bisa akan menyatukan ya semua pikiran, perasaan dengan gerakan itu menyatu menjadi satu kekuatan dahsyat. Tapi kan kalau kita pikirannya di mana, tubuhnya di mana, omongannya di mana gitu kan, jadi tiga-tiga itu pasti tidak ada kekuatan di situ. Nah, bagaimana mencari ini? Sebetulnya ada satu disertasi di UI di FISIP ya, kriminologi, pasti tahu juga semua, Tubagus Niti Baskara. Kebetulan udah meninggal ya, ini tahun 2021. Dia memang membuktikan bahwa santet itu ada. Tapi kan santet nggak ada sebenarnya kalau dalam kacamata para polisi dan persidangan-persidangan yang membuktikan orang itu melakukan santet, itu kan susah. Tetapi Prof. Niti Baskara beberapa kali diundang jadi saksi ahli bahwa memang ada gitu. Jadi mungkin disertasinya tuh menarik juga untuk memperlihatkan bagaimana sih